Heyo, balik lagi sama Niko. Kita lanjutin pembahasan kompetisi sains nasional tingkat kabupaten kota alias KSK bidang astronomi tahun 2020. Kita ke nomor 17. Manakah yang benar? Bagi pengaman di bumi, sepanjang tahun, diameter sudut matahari dan flux bolometrik matahari secara kuantitatif seperti apa, bervariasi seberapa gitu ya. Yang ditanya bervariasi berapa persen variasinya. Keduanya, diameter sudut matahari sama flux bolometrik. Oke. Soal ini masuk ke bagian observasi ya, observasi benda langit untuk diameter sudutnya dan fotometri untuk ke fluxnya. Kita cek aja apa yang harus kita pelajari dulu. Pertama, terjadinya variasi nilai dari diameter sudut atau besar kecilnya benda langit itu kelihatan, itu kan terjadi karena ada revolusi bumi nih. Ya. So kita bahas dulu tentang revolusi bumi. Pakai biasa animasi dari University of Nebraska Lincoln. Nah sekarang kita ganti dulu planetnya jadi bumi. Ya, bumi itu kan orbitnya hampir lingkaran sempurna ya. Eccentricity-nya cuma 0,017. Oke, jadi titik saat dia dekat dengan matahari sama jauh dari matahari itu tidak terlalu bervariasi. Beda sama Merkurius tadi ya. Coba kita cek Merkurius. Merkurius itu eksentrisitasnya adalah 0,2, sekitar 0,2. So, cukup terjadi perbedaan yang lumayan signifikan saat di jarak terdekat atau perihelium dan juga jarak terjauh atau aphelium. Jadi kalau dia deket ya mataharinya jadi kelihatan gede banget. Terus kalau agak jauh ya makanya kelihatan agak kecil. Nah kita kembali ke bumi lagi. So jarak normalnya kan satuan astronomi ya. Nah kalau pas lagi di dekat seperti ini dia sedikit kurang dari satu astronomi. Saat jauh di sebelah sini dia sedikit lebih besar dari satu astronomi, 1, berapa gitu, 1,01 sekian gitu ya. Kalau yang di dekat nanti 0,98 sekian. So ada terjadi sedikit perbedaan jarak saat dia terdekat sama terjauh. So tidak benar-benar konstan dalam 1 tahun penuh itu. Nah hal inilah yang menyebabkan bahwa matahari akan kelihatan lebih besar atau sedikit lebih kecil diameter sudutnya. Dan juga fluxnya, nanti pengaruh ke fluxnya. Nah habis dari revolusi kita belajar ke diameter sudutnya. Diameter sudut itu apa sih? Diameter sudut itu kan nunjukin seberapa besar itu objek itu kelihatan. Faktornya kan ada 2 nih. Faktornya ada 2. Pertama, ukuran objeknya nih. Kalau objeknya emang gede ya pasti bakal kelihatan gede. Kedua, faktor yang tidak kalah menentukan adalah jaraknya. So objek segede apapun kalau jaraknya jauh sekali ya pasti kelihatannya kecil. Gitu ya. So kombinasi dari 2 hal ini. Nah, diameter sudut itu dapat kita cari pakai persamaan karena diameter sudut itu sebut saja theta. Kita bisa pakai persamaan ini biasa. Diameter objeknya, ukuran objeknya dibagi dengan distance-nya. Jarak dari objek itu ke pengamat, ke kita lah ibaratnya. Nah, jadi kalau yang matahari tadi, anggap aja ini matahari ukurannya segini gitu ya. Nah, saat dia jaraknya lebih dekat, ya maka dia akan kelihatan lebih besar. Diameter sudutnya lebih besar. Saat dia jauh kayak gini, maka diameter sudutnya akan lebih kecil. Variasi inilah yang nanti akan kita cari berapa persen sebetulnya variasinya. Oke, diameter sudut gini ya. Nah habis dari diameter sudut ada satu lagi yaitu flux bolometrik. Flux itu apa sih? Flux itu kan nunjukin seberapa banyak cahayanya atau energinya nyampe ke bumi. So biasanya ada temennya nih, ada luminosity, ada flux.
versus ya. Ibaratnya kalau luminosity itu kayak watt deh, wattnya bola lampu. Kalau ibaratnya bola lampu, ini wattnya berapa watt daya yang dipancarkan oleh bintang itu, oleh matahari itu. Sedangkan flux ini seberapa cerah itu lampu atau matahari kelihatannya. Kita pakai lampu deh, ibaratnya lampu. So misalnya ada lampu, let's say 60 watt. Oke, ada lampu 60 watt. Mau dari jarak berapapun lampu itu ya bakal 60 watt, karena memang energi yang dipakai tiap detik adalah sekian, 60 watt tadi misalnya. Nah, terus seberapa cerah lampu 60 watt itu ya tergantung dari seberapa jauh kita dari objek itu. Kalau misalnya kita dekat sekali dengan lampu 60 watt ini, berarti kelihatannya cerah sekali. Tapi kalau dari jauh sekali, maka juga akan kelihatan sedikit redup. Nah, ini esensi dari flux itu. Nah, flux itu bisa kita dapatkan dari luminositas dibagi luas area penampangnya. Nah, luasnya ini yang mana sih? Kalau bintang misalnya gitu, bintang itu kan memancarkan ke segala arah. Berarti luasan yang menyelimuti ke segala arah itu berarti berbentuk bola. Maka ini kita bisa pakai luasnya bola, luas permukaannya bola ya. Luas permukaannya bola adalah 4 pi, karena jarak ya, R kuadrat sebetulnya, cuma yang kita pakai adalah distance, jaraknya kita ganti pakai D kuadrat. Alias F itu nanti akan sebanding dengan 1/D kuadrat, atau berbanding terbalik dengan jarak kuadratnya. Oke. Nah, terus untuk bolometrik ini adalah flux yang diukur di semua panjang gelombang. Jadi nggak hanya di UV, nggak hanya di IR, infrared, nggak hanya di visible, nggak hanya di blue gitu ya. So diukur dari semua panjang gelombang. Nah, yang kita pakai sebetulnya nanti yang ini nih, untuk mencari berapa persen sih variasi flux yang kita dapatkan di bumi. Nah, kita kembali ke soal. Terus kita analisis tadi ya. Nah, untuk analisis ini berarti kan kita perlu jarak terjauh sama jarak terdekat bumi dari matahari. Jangan khawatir, semua udah tersaji di tabel ini ya, di soal ya. Nah, udah ada. Perihelionnya udah dapat segini, 0,9833 sekian-sekian. Apelionnya bisa dapat dari 1,016. Memang sedikit sekali perbedaannya. Nah, kita cari aja. So, tadi kan diameter sudut itu berbanding terbalik dengan jarak ya. So, 1/D distance. Berarti diameter sudut terbesar akan terjadi saat jaraknya terkecil. Jarak terkecil apa? Ya ini, perihelion. So, kita tinggal bandingin aja. So, theta saat perihelion kita bandingin dengan theta saat aphelion. Maka akan jadi, karena ini berbanding terbalik, maka D-nya juga kita balik. Yang D yang di atas itu adalah jaraknya aphelion saat aphelion. Terus D yang di bawah adalah jarak saat perihelion. Udah tinggal masukin aja angkanya. So, ini berarti 1,016753, sama-sama satuan astronomi, nggak usah diubah jadinya, dibagi 0,98330112. Udah, pencet aja kalkulatornya, nanti akan dapat nilainya adalah 1,03402. Oke, alias kalau mau diubah ke persen ini akan jadi 103,402%. Artinya dia bervariasi, bervariasi kurang lebih sekitar 3%. Oke. Oh, ini saat yang 103% nih, nanti di saat yang sebalikannya itu nggak nyampe. Gitu ya. So, sekitar 3% berarti bervariasinya diameter sudutnya itu. Sekarang kita ke flux. Karena flux tadi sebanding dengan 1/D kuadrat. Oh, ini bukan sama dengan juga ya, ini sebanding. Nah, 1/D kuadrat berarti sama kayak tadi. Tinggal kita bandingin aja, berarti flux saat perihelion dibandingin dengan flux saat aphelion, itu berarti pakai D-nya aphelion kuadrat dibagi D-nya perihelion kuadrat. So, tinggal dikuadratin aja. Berarti 1,016753 kuadrat dibagi
0,9833012 kuadrat. Atau kalau mau langsung dari sini dikuadratin juga boleh. Dari sini dikuadratin langsung juga boleh. Nanti dapatnya adalah 1,0692. So, kalau diubah ke persen ini akan jadi 106,92%. Oke. Terus bervariasi, kalau ditanya variasinya ya kurang lebih sekitar 7%. 6-7% lah. Oke. Nah, berarti dari sini kita bisa dapat the answer is C. Oke. Nah, soal ini nggak terlalu susah sebetulnya, basic banget, basic sekali, karena yang ditanya cuma diameter sudut dan flux yang besaran dasar kalau di astronomi gitu ya. Cuma kita harus paham bahwa datanya kan cuma datanya nggak disajikan langsung di sini ya, nggak disajikan langsung di soal, bahwa dia cuma nanyain berapa variasinya diameter sudut sama berapa variasinya flux. Artinya kita harus sudah paham faktor apa yang mempengaruhi diameter sudut sama flux itu. Nah, ternyata datanya sudah ada di tabel. Soal ini banyak sekali pernah muncul yang terkait dengan diameter sudut dan flux ini, macam-macam dari tahun ke tahun rata-rata muncul. So, kalian bisa lihat soal-soal berikut ini yang terkait. Cek aja di video yang udah Niko bikin sebelumnya ya. Oke, itu aja dulu untuk nomor 17 ini. See you on the next number.